Siapa di antara Anda yang sejak kecil sudah sering diwanti-wanti? Kita harus minum 8 gelas air sehari. Anjuran ini seperti mantra yang menghantui kita di mana-mana. Di majalah, di blog kesehatan, hingga dari pelatih kebugaran. Tapi, bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa ini adalah salah satu mitos kesehatan terbesar? Bagaimana jika usaha kita menenggak berliter-liter cairan hambar bukanlah satu-satunya, bahkan mungkin bukan cara paling efektif untuk terhindar dari dehidrasi? Di video hari ini, kita akan membongkar stereotip ini. Anda akan menemukan fakta mengejutkan tentang bagaimana Anda bisa makan jatah air harian Anda dan tetap merasa luar biasa. Siap-siap, karena setelah menonton ini, pandangan Anda tentang mentimun, sup, bahkan jamur akan berubah selamanya. Apakah Anda benar-benar sudah cukup minum? Atau jangan-jangan Anda yang kurang makan? Sebelum kita masuk ke daftar makanan yang mengandung air ini, mari kita pahami dulu apa itu dehidrasi sebenarnya. Kebanyakan orang berpikir dehidrasi hanyalah rasa haus yang sangat kuat. Padahal itu hanya puncak gunung es. Dehidrasi adalah kondisi ketika tubuh Anda kehilangan lebih banyak cairan daripada yang diterima, dan gejalanya bisa tidak terlihat jelas. Apakah Anda sering merasa lelah di tengah hari tanpa alasan yang jelas? Sering sakit kepala? Kulit jadi kering, kusam, dan suasana hati naik turun? Itu bisa jadi sinyal peringatan dari tubuh Anda yang kekurangan cairan. Air tidak hanya kita butuhkan untuk menghilangkan rasa haus. Ia terlibat dalam termoregulasi, mengangkut nutrisi, melumasi sendi, dan membuang toksin. Jadi, menjaga keseimbangan cairan itu sangat penting. Tapi, poin utama yang sering dilewatkan banyak orang adalah sekitar 20% dari semua cairan yang dibutuhkan tubuh tidak kita dapatkan dari gelas, melainkan dari piring. Dan sekarang, kita akan buktikan bahwa makanan bisa menjadi sekutu utama Anda dalam perjuangan melawan hidrasi. Membuka daftar peringkat teratas kita, hadir sang juara absolut kandungan air. Tentu saja, itu adalah mentimun. Anda mungkin hanya menganggapnya sebagai pelengkap sederhana dalam salad. Padahal ia adalah pahlawan hidrasi sejati. Mentimun terdiri dari air hingga sekitar 96%. Coba bayangkan angka itu. Ini secara praktis adalah air padat dengan tekstur renyah yang menyenangkan dan rasa yang menyegarkan. Namun, ini bukan hanya soal kuantitas cairan. Mentimun juga mengandung elektrolit penting, seperti kalium. Elektrolit membantu tubuh Anda menyerap dan menahan air dengan lebih efektif. Jadi, saat Anda mengonsumsi mentimun, Anda tidak hanya mendapatkan H2O biasa, Anda mendapatkan air pintar yang bekerja langsung di tingkat seluler. Menambahkan beberapa potong mentimun ke dalam salad harian Anda, atau bahkan memakannya utuh sebagai camilan, adalah salah satu cara paling sederhana dan efektif untuk mengisi kembali cadangan cairan tubuh. Ini sangat penting terutama saat cuaca panas, atau setelah sesi latihan. Lupakan hidrasi yang membosankan. Mentimun yang renyah bisa menjadi pilihan yang jauh lebih menarik. Produk berikutnya dalam daftar kita adalah makanan yang sering kali diremehkan banyak orang, seledri. Terdiri dari 95% air, kandungan cairannya hampir setara dengan mentimun. Namun, kehebatannya tidak berhenti di situ. Seledri kaya akan kalium dan natrium, dua elektrolit utama yang hilang saat kita berkeringat. Inilah yang menjadikannya sangat ideal untuk pemulihan setelah berolahraga. Selain itu, seledri mengandung senyawa yang dapat membantu menurunkan kadar hormon stres, kortisol, serta melemaskan pembuluh darah. Efek ini sangat bermanfaat untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Jadi, batang seledri yang renyah itu bukan sekadar camilan rendah kalori bagi yang sedang berdiet. Ini adalah alat yang sangat kuat untuk menjaga hidrasi optimal dan kesehatan kardiovaskular Anda. Coba cocolkan ke humus atau tambahkan ke dalam smoothie Anda. Tubuh Anda akan berterima kasih, tidak hanya karena asupan air, tetapi juga karena nutrisi berharga yang menyertainya. Ini adalah contoh sempurna bagaimana makanan bisa bekerja maksimal untuk Anda di berbagai lini kesehatan. Sekarang mari kita bahas keajaiban merah dan berair, tomat. Tomat mengandung sekitar 94% air, menjadikannya sumber hidrasi yang sangat baik. Namun, nilai utamanya terletak pada pigmennya yang cerah. Tomat adalah salah satu sumber likopen terkaya. Likopen ini merupakan antioksidan paling kuat yang melindungi sel-sel kita dari kerusakan dan bahkan berdasarkan penelitian mampu mengurangi risiko beberapa jenis kanker. Fakta menariknya, mengolah tomat dengan panas justru meningkatkan ketersediaan hayati likopen. Jadi, sup tomat atau saus pasta tidak hanya lezat, tapi juga sangat bermanfaat untuk hidrasi dan perlindungan tubuh.
Saat Anda menyantap salad tomat segar atau meminum segelas jus tomat, Anda secara bersamaan memuaskan dahaga hingga ke tingkat sel, sekaligus memastikan asupan antioksidan yang cukup. Ini adalah kombinasi ideal untuk menjaga keremajaan dan kesehatan kulit kita, yang perlu diingat merupakan bagian tubuh pertama yang menderita akibat kekurangan cairan. Musim panas tiba, cuaca lagi terik-teriknya, dan apa yang paling pas dinikmati? Tentu saja, semangka yang segar dan manis. Ini bukan sekadar pencuci mulut. Semangka adalah minuman padat yang benar-benar menyegarkan. Bayangkan, kandungan air di dalamnya mencapai hingga 92%. Tapi seperti pahlawan kesehatan kita lainnya, manfaat semangka tidak berhenti di situ. Semangka kaya akan likopen, yang memberinya warna merah yang cantik, dan juga mengandung asam amino citrulline. Penelitian menunjukkan bahwa citrulline ini sangat efektif, membantu melancarkan peredaran darah, dan juga bisa meredakan nyeri atau pegal pada otot setelah sesi latihan yang intens. Jadi, satu potong semangka setelah Uni nge-gym adalah cara sempurna untuk 3 hal sekaligus: mengganti cairan yang hilang, menghilangkan kelelahan otot, dan menikmati rasanya yang luar biasa. Semangka adalah minuman olahraga alami yang diciptakan langsung oleh alam, dan berbeda dari banyak minuman komersial yang beredar di pasaran. Semangka tidak mengandung gula berlebihan atau zat aditif buatan. Jadi, saat rasa haus menyerang lagi, ingatlah raksasa bergaris ini. Ia akan menghilangkan dahaga Anda dengan cara yang jauh lebih enak dan lebih sehat daripada sekadar air biasa. Sekarang, mari kita beralih dari yang berukuran besar ke kelompok buah beri. Dan yang pertama di daftar kita adalah ratu kebun musim panas, yaitu stroberi. Buah beri yang manis dan harum ini memiliki kadar air hingga 91%. Hal ini menjadikannya pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin menikmati hidangan penutup sekaligus mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Tapi, daya tarik utama stroberi terletak pada kandungannya. Stroberi kaya akan vitamin C, mangan, dan juga antioksidan yang dikenal sebagai flavonoid. Zat-zat ini sangat membantu melawan proses peradangan dalam tubuh dan menjaga kesehatan jantung. Satu porsi stroberi segar tidak hanya menyegarkan, tetapi juga memberikan asupan nutrisi yang sangat bermanfaat. Anda bisa memakannya begitu saja, menambahkannya ke dalam sereal pagi, yogurt, atau menjadikannya bahan dasar smoothie yang ringan. Ini adalah contoh sempurna bagaimana kita bisa menggabungkan hal yang menyenangkan dengan yang bermanfaat, menikmati rasa yang lezat sambil tetap menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Ini sangat penting terutama untuk anak-anak yang seringkali sulit dibujuk untuk minum air putih biasa. Masih dalam bahasan buah-buahan, kita wajib menyebutkan kerabatnya yang beraroma wangi, yaitu melon. Melon cantaloupe atau muskmelon mengandung hampir 90% air. Kandungan ini menjadikannya camilan yang sangat menyegarkan di hari yang panas. Namun harta karun utamanya adalah beta-karoten atau provitamin A. Hanya dengan satu porsi melon, kebutuhan harian Anda akan vitamin penting ini sudah terpenuhi. Vitamin A sangat penting untuk kesehatan mata, sistem kekebalan tubuh, dan juga kecantikan kulit. Ia bekerja sebagai antioksidan, melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Jadi, ketika Anda menikmati sepotong melon yang segar, Anda tidak hanya mendapatkan hidrasi, tetapi juga ikut berkontribusi pada kesehatan penglihatan dan imunitas Anda. Selain itu, melon, sama seperti timun, juga kaya akan kalium. Mineral ini membantu menjaga keseimbangan elektrolit yang tepat dalam tubuh. Ini sangat krusial untuk mencegah kram otot dan menjaga irama jantung tetap normal. Melon benar-benar merupakan eliksir kesehatan dan hidrasi yang dikemas dalam satu buah yang manis dan wangi. Sekarang, mari kita tambahkan sedikit sentuhan asam segar dari sitrus. Buah grapefruit, ini bukan hanya pilihan populer untuk diet, tapi juga sumber hidrasi yang luar biasa. Tahukah Anda? Buah ini mengandung air hingga 91%. Jeruk yang satu ini terkenal mampu mempercepat metabolisme, namun manfaatnya tidak berhenti sampai di situ. Grapefruit adalah sumber vitamin C yang melimpah, yang berfungsi memperkuat daya tahan tubuh dan merangsang produksi kolagen. Hasilnya, kulit kita menjadi kenyal dan berseri. Selain itu, buah ini juga mengandung serat larut yang efektif, membantu menurunkan kadar kolesterol dan menstabilkan kadar gula darah. Mengonsumsi setengah buah grapefruit
Saat sarapan tidak hanya akan menyegarkan Anda dengan rasanya yang tajam, tetapi juga akan meluncurkan proses hidrasi dan metabolisme Anda sepanjang hari. Ini adalah cara yang luar biasa untuk memulai pagi Anda dengan tepat. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Grapefruit dapat berinteraksi dengan jenis obat-obatan tertentu. Jadi, jika Anda rutin mengonsumsi obat-obatan, sangat disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter Anda. Terlepas dari itu semua, buah ini tetap merupakan pendukung yang sempurna dan penuh cairan untuk menjaga keseimbangan hidrasi tubuh Anda. Bagaimana dengan sayuran hijaunya? Dasar utama untuk salad ringan pasti selada iceberg. Memang, selada ini sering dikritik karena dianggap rendah nutrisi, terutama jika dibandingkan dengan sayuran hijau yang lebih gelap, seperti bayam atau kale. Namun, jika kita bicara soal hidrasi, selada iceberg ini justru unggul. Kandungan airnya mencapai 96%. Ini menempatkannya sejajar dengan mentimun. Ya, kandungan vitaminnya mungkin lebih sedikit, tapi fungsi utamanya adalah memberikan volume dan tekstur renyah, sekaligus mengirimkan cairan tumbuhan murni ke dalam tubuh Anda. Jadi, jangan buru-buru menyingkirkannya. Selada iceberg bisa menjadi dasar yang fantastis untuk salad Anda, di mana Anda bisa menambahkan sayuran lain yang lebih bergizi, seperti tomat dan paprika. Dengan cara ini, Anda akan mendapatkan hidangan yang sangat kaya, baik dari segi hidrasi maupun vitamin. Pamam. Selain itu, daun selada iceberg juga bisa digunakan menggantikan roti atau tortilla untuk membuat gulungan atau sandwich rendah karbohidrat. Ini adalah tips jitu bagi siapa saja yang menjaga bentuk tubuh sekaligus memperhatikan keseimbangan cairan dalam tubuh. Mari kita meriahkan piring kita dengan warna-warni paprika. Terlepas dari warnanya, baik merah, kuning, maupun hijau, sayuran ini ternyata 92% terdiri dari air. Namun, bagian yang paling menarik adalah kandungan vitaminnya yang luar biasa. Paprika, khususnya yang berwarna merah, dikenal sebagai salah satu sumber vitamin C tertinggi. Dalam satu buah paprika ukuran sedang, kandungan vitamin C-nya bisa 3 kali lipat lebih banyak daripada yang ada pada jeruk. Vitamin C, seperti yang kita tahu, adalah antioksidan kuat yang sangat diperlukan untuk menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan kulit. Selain itu, paprika juga kaya akan vitamin A dan karotenoid yang sangat penting untuk kesehatan mata dan penglihatan kita. Potongan paprika yang renyah ini merupakan camilan sehat yang sempurna. Anda bisa memakannya mentah-mentah, menambahkannya ke dalam salad, memanggangnya di atas grill, atau menumisnya. Dalam bentuk apapun, mereka tetap mempertahankan kesegarannya dan memberikan manfaat besar bagi tubuh. Tidak hanya cairan, tapi juga nutrisi penting. Ini adalah bukti nyata bahwa upaya hidrasi tubuh kita bisa dan seharusnya menjadi sesuatu yang berwarna, lezat, dan sangat bermanfaat. Mari kita bahas salah satu sayuran musim panas yang paling serbaguna, zucchini. Sayuran yang terlihat sederhana ini ternyata mengandung air hingga 94%. Rasanya yang netral menjadikannya bahan yang ideal untuk berbagai jenis masakan. Zucchini bisa digoreng, ditumis, dipanggang, atau ditambahkan ke dalam sup dan semur. Bahkan zucchini sering diolah menjadi mie sayuran atau yang populer disebut zoodles. Ini merupakan alternatif rendah kalori yang sangat baik pengganti pasta biasa. Selain air, zucchini juga kaya akan vitamin C, kalium, dan serat. Serat ini sangat baik untuk mendukung kesehatan pencernaan. Karena kandungan cairan yang tinggi dan kalorinya yang rendah, zucchini dapat memberikan volume di lambung. Ini menimbulkan rasa kenyang tanpa perlu khawatir kalori berlebih. Hal ini menjadikannya makanan wajib bagi mereka yang ingin mengontrol berat badan, tanpa harus kelaparan atau kekurangan cairan. Jadi, lain kali jika Anda bingung mencari ide untuk makan malam, ingatlah sayuran sederhana namun sangat bermanfaat ini. Mari kita bahas superfood yang sesungguhnya. Bayam. Daun hijau pekat ini memiliki kandungan air mencapai sekitar 91%. Tapi, kekuatan sejati bayam terletak pada konsentrasi nutrisinya yang luar biasa. Bayam sangat kaya akan zat besi, kalsium, magnesium, kalium, ditambah lagi dengan vitamin A, C, dan K. Bayam adalah paket multivitamin alami yang sempurna. Mengonsumsi bayam secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan tulang, mempertajam penglihatan, dan mendukung proses pembentukan sel darah yang sehat. Berkat kandungan air dan seratnya yang tinggi, bayam juga sangat baik untuk membuat kita kenyang lebih lama sekaligus melancarkan pencernaan. Bayam bisa dikonsumsi mentah dalam salad,
dicampur ke dalam smoothie hijau untuk meningkatkan nutrisinya, atau ditumis sebentar sebagai pelengkap makanan. Bahkan saat dimasak, bayam tetap terasa lezat, segar, dan bermanfaat. Memasukkan bayam ke dalam menu harian Anda adalah langkah cerdas untuk mendukung kesehatan dan menjaga hidrasi tubuh. Ini membuktikan bahwa di balik daun kecil tersimpan kekuatan nutrisi yang luar biasa. Nah, ini dia tamu yang benar-benar tak terduga dalam daftar kita. Tahukah Anda bahwa jamur bisa membantu Anda terhindar dari dehidrasi atau kekurangan cairan? Ternyata jawabannya adalah ya. Sebagai contoh, jamur kancing mentah saja mengandung sekitar 92% air. Tentu, ketika dimasak, sebagian kandungan airnya memang akan menguap. Tapi, jamur tetaplah produk yang cukup lembab dan menghidrasi. Jamur juga unik karena merupakan salah satu dari sedikit sumber vitamin D non-hewani, terutama jika jamur tersebut sudah terpapar sinar ultraviolet atau UV. Vitamin D ini sangat penting fungsinya untuk penyerapan kalsium dan menjaga kesehatan tulang kita. Selain itu, jamur mengandung berbagai vitamin B dan antioksidan penting, yaitu selenium. Teksturnya yang tebal dan menyerupai daging, serta rasa umaminya yang kaya, membuat jamur menjadi pengganti daging yang sempurna dalam banyak hidangan vegetarian. AP, dengan menambahkan jamur ke dalam sup, saus, omelet, atau bahkan hanya menumisnya dengan bawang, Anda tidak hanya memperkaya rasa hidangan, tetapi juga turut berkontribusi dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Ini adalah contoh nyata bagaimana produk yang mungkin tidak terduga pun bisa bekerja dengan sangat baik demi kesehatan tubuh kita. Tentu saja saat kita membahas air yang bisa dimakan, sup dan kaldu harus jadi perhatian utama. Ini pada dasarnya adalah makanan dalam bentuk cair. Komponen utama dari setiap sup adalah air atau kaldu, sehingga menjadikannya sumber hidrasi yang paling jelas. Tapi, daya tarik sup terletak pada kemampuannya untuk menjadi hidangan yang sangat bergizi. Dengan menambahkan sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, dan daging rendah lemak ke dalamnya, Anda telah menciptakan hidangan seimbang yang mampu menghangatkan, mengenyangkan, dan menghidrasi tubuh secara bersamaan. Sup krim sayur, kaldu ayam bening yang ringan, atau sup lentil yang padat, semuanya berfungsi sangat baik untuk mengisi kembali cadangan cairan tubuh. Sup sangat bermanfaat, terutama saat musim dingin atau cuaca sejuk, di mana kita mendambakan makanan yang menghangatkan, namun enggan meminum air dingin. Selain itu, semangkuk kaldu hangat terbukti mampu menenangkan sistem pencernaan Anda. Ini adalah pilihan yang sempurna saat Anda terserang flu atau sakit perut, karena pada saat itu tubuh sangat membutuhkan cairan dan makanan yang mudah dicerna. Jadi, menjadikan semangkuk sup sebagai menu makan siang bukanlah sekadar tradisi, melainkan cara yang bijak dan teruji untuk merawat kesehatan Anda. Hidrasi ternyata bukan cuma dari sayur dan buah-buahan saja. Produk olahan susu juga merupakan sumber cairan yang luar biasa. Ambil contoh sederhana, seperti yogurt tawar atau kefir. Kandungannya terdiri dari air sekitar 85 hingga 88%. Namun, manfaatnya tidak berhenti di situ. Produk-produk ini merupakan sumber protein berkualitas tinggi, kalsium penting untuk tulang, dan yang paling utama, probiotik. Probiotik adalah bakteri baik yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan dan usus kita. Usus yang sehat, pada gilirannya, adalah fondasi untuk kekebalan tubuh yang kuat dan pencernaan yang optimal. Segelas kefir atau seporsi yogurt natural tanpa gula adalah pilihan snack yang sangat baik. Ia tidak hanya mengenyangkan dan menghilangkan dahaga, tetapi juga merawat mikrobioma usus Anda. Produk ini juga mengandung elektrolit seperti kalium dan natrium, menjadikannya pilihan tepat untuk membantu pemulihan setelah sesi latihan. Kuncinya selalu pilih produk tanpa tambahan gula atau bahan pengisi buatan, agar Anda bisa mendapatkan manfaat kesehatan yang maksimal. Melanjutkan pembahasan seputar produk olahan susu, mari kita bahas tentang keju dadih. Mungkin banyak yang terkejut, tetapi produk yang terlihat padat ini ternyata juga berkontribusi pada kebutuhan hidrasi tubuh. Kandungan air di dalam keju dadih bisa mencapai 80%. Namun, manfaat utamanya adalah kandungan protein kaseinnya yang tinggi. Kasein adalah jenis protein yang dicerna secara perlahan, sehingga dapat mempertahankan rasa kenyang lebih lama dan memasok asam amino ke otot Anda selama berjam-jam. Karena sifatnya ini, keju dadih menjadi camilan malam yang ideal, terutama bagi Anda yang rutin berolahraga. Selain itu, makanan ini kaya akan kalsium dan fosfor, nutrisi penting yang diperlukan untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi Anda.
Kombinasi antara protein dan air menjadikan keju dadih produk yang sangat mengenyangkan, sekaligus menghidrasi. Untuk membuatnya terasa lebih nikmat dan basah, Anda bisa menambahkan sedikit yogurt atau buah beri segar, seperti stroberi dari daftar kita sebelumnya. Hasilnya, Anda akan mendapatkan perpaduan nutrisi protein dan hidrasi yang sempurna dalam satu mangkuk. Sarapan adalah waktu makan terpenting, dan tahukah Anda, sarapan juga berperan besar dalam menjaga hidrasi tubuh. Contoh yang sempurna adalah bubur oatmeal yang dimasak dengan air. Sereal oat sendiri sebenarnya kering, tetapi saat dimasak, ia menyerap sejumlah besar cairan. Hasilnya, bubur matang itu sebagian besar terdiri dari air. Meskipun demikian, oatmeal merupakan sumber karbohidrat kompleks yang memberikan energi tahan lama, serta mengandung serat larut yang disebut beta-glukan. Serat ini sangat baik untuk kesehatan jantung karena membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan juga membuat Anda kenyang lebih lama. Jadi, semangkuk oatmeal di pagi hari tidak hanya memberi Anda dorongan energi, tetapi juga mengisi kembali cadangan cairan dalam tubuh. Tambahkan buah beri segar atau irisan buah ke dalamnya, dan Anda akan mendapatkan sarapan hidrasi sempurna. Ini akan membantu Anda tetap segar, bersemangat, dan produktif sampai waktu makan siang tiba. Ini adalah pilihan yang mudah, terjangkau, dan sangat cerdas untuk memulai hari Anda. Mari kita kembali ke buah klasik. Jeruk adalah buah yang paling populer dan paling dikenal akan kesegarannya. Kandungan airnya mencapai sekitar 87%. Tentu saja, jeruk juga identik sebagai simbol dan sumber utama vitamin C. Hanya dengan satu buah jeruk ukuran sedang saja, Anda bisa memenuhi hampir seluruh kebutuhan harian antioksidan penting ini. Vitamin C tidak hanya melawan radikal bebas dan memperkuat sistem imun, tapi juga berperan dalam sintesis kolagen yang sangat penting untuk menjaga kulit tetap elastis dan tampak awet muda. Selain itu, jeruk mengandung kalium yang sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung dan menjaga keseimbangan cairan dalam sel tubuh. Serat yang ada di dalam daging buah jeruk juga membantu mengatur kadar gula darah dan melancarkan pencernaan. Ini adalah catatan penting. Jauh lebih baik mengonsumsi jeruk utuh daripada hanya minum segelas jus jeruk. Dengan memakan buahnya secara langsung, Anda tidak hanya mendapatkan air dan vitamin, tapi juga serat yang berharga, serta menghindari kelebihan gula yang sering ada dalam jus kemasan. Ini adalah cara yang mudah dan lezat untuk tetap sehat dan terhidrasi. Kebanyakan orang melihat brokoli hanya sebagai sumber serat dan vitamin, namun seringkali melupakan kandungan airnya yang tinggi. Padahal, sayuran hijau ini terdiri dari 90% air. Brokoli adalah harta karun nutrisi yang sesungguhnya. Kandungan vitamin C-nya melebihi jeruk dan juga kaya akan vitamin K, nutrisi penting untuk pembekuan darah dan menjaga kesehatan tulang. Namun, keunggulan utamanya terletak pada kandungan senyawa unik yang disebut sulforafen. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sulforafen memiliki sifat anti kanker dan anti-inflamasi atau anti peradangan yang sangat kuat. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari senyawa ini, brokoli paling baik diolah dengan cara dikukus sebentar atau dikonsumsi dalam keadaan mentah. Dengan menambahkan brokoli ke dalam pola makan Anda akan mendapatkan 3 manfaat sekaligus. Hidrasi optimal berkat kandungan airnya yang tinggi, rasa kenyang yang tahan lama berkat serat, dan perlindungan kuat untuk tubuh berkat kombinasi unik vitamin dan antioksidan. Ini adalah bukti nyata bagaimana sayuran sederhana bisa berfungsi sebagai obat alami dan juga sumber cairan yang menyegarkan. Coba kita bahas sesuatu yang sedikit unik. Ini adalah produk yang secara teknis merupakan minuman, tapi dari segi komposisi dan manfaat lebih mendekati makanan. Ini dia, air kelapa. Jangan sampai salah ya, air kelapa ini berbeda dengan santan atau susu kelapa yang tinggi lemak. Air kelapa adalah cairan bening yang berasal dari kelapa muda berwarna hijau. Meskipun 95% isinya adalah air, nilai utamanya terletak pada komposisi elektrolitnya yang unik. Di dalamnya ada keseimbangan sempurna antara kalium, natrium, magnesium, dan juga kalsium. Hal ini menjadikan air kelapa sebagai isotonik alami yang memulihkan keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, jauh lebih efektif daripada sekadar air biasa. Inilah alasan mengapa air kelapa sangat digemari oleh para atlet. Air kelapa membantu pemulihan cepat setelah berolahraga, mencegah kram otot, dan sangat baik untuk menghilangkan haus. Selain itu, air kelapa rendah kalori dan gula jika dibandingkan dengan sebagian besar minuman olahraga yang ada.
Jika Anda mencari alternatif hidrasi yang sehat dan alami, baik saat atau setelah aktivitas fisik, air kelapa adalah pilihan yang sangat ideal. Rasanya seperti minum segelas air yang sudah diperkaya dengan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh Anda. Sebagai penutup pembahasan kita, mari kita luruskan satu kesalahpahaman yang sangat umum. Banyak orang meyakini bahwa minuman berkafein, seperti kopi dan teh, dapat menyebabkan dehidrasi. Mitos ini muncul karena kafein memang memiliki efek diuretik yang ringan. Namun, berbagai penelitian modern menunjukkan bahwa bila dikonsumsi dalam jumlah sedang, efek ini sangat kecil dan tidak menyebabkan dehidrasi. Tubuh tidak kehilangan lebih banyak cairan daripada yang didapatkannya dari minuman itu sendiri. Ingat, secangkir kopi atau teh sebagian besar terdiri dari air. Tentu saja minuman ini tidak boleh menjadi sumber cairan utama Anda sepanjang hari, dan air putih murni selalu menjadi prioritas utama. Namun, secangkir kopi di pagi hari atau teh di sore hari tetap dapat diperhitungkan dalam total keseimbangan cairan Anda. Jadi, Anda tidak perlu merasa bersalah karena menyukai minuman ini. Minuman ini juga berkontribusi pada hidrasi tubuh secara keseluruhan, dan bahkan mengandung antioksidan yang baik untuk kesehatan. Intinya, sama seperti hal lainnya, adalah tahu batasnya dan tidak menjadikannya pengganti semua asupan cairan yang lain. Jadi, apa intinya yang bisa kita simpulkan dari pembahasan ini? Ternyata, hidrasi jauh melampaui sekadar minum air putih. Tubuh kita adalah sistem yang cerdas. Ia tahu bagaimana cara mengambil cairan vital, kelembapan yang menghidupkan, dari berbagai sumber yang berbeda. Kita sudah membahas 20 makanan yang siap menjadi pendukung setia Anda dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Mulai dari mentimun yang renyah, yang kadar airnya mencapai 96%, hingga jamur yang tak terduga kesegarannya, dan juga keju cottage yang kaya protein. Titik balik utama dari kisah ini adalah kesadaran bahwa diet seimbang yang tepat, yang kaya akan buah dan sayuran segar, secara otomatis menyelesaikan sebagian besar masalah hidrasi. Anda tidak perlu lagi menatap botol air dengan rasa terpaksa atau memaksa diri untuk minum. Cukup buatlah menu harian Anda menjadi lebih berwarna, lebih segar, dan lebih beragam. Konsumsi salad Anda, nikmati sup, dan makanlah buah beri, maka tubuh Anda tidak hanya akan mendapatkan air, tapi juga vitamin, mineral, dan antioksidan paling berharga. Terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai habis. Jika Anda menemukan informasi yang baru dan bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ke saluran kami agar Anda tidak ketinggalan video kami yang mengungkap mitos-mitos kesehatan lainnya. Dan sekarang ada pertanyaan untuk Anda. Produk mana dari daftar kami yang paling mengejutkan Anda? Atau mungkin Anda punya produk rahasia untuk hidrasi yang belum kami sebutkan? Tuliskan di kolom komentar, mari kita diskusikan bersama.